Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan ini, di ruang lab TIK SD Negeri 3 Bunter, untuk melaksanakan in-house training dan diseminasi program guru penggerak yang kami beri judul peningkatan motivasi belajar melalui budaya positif dengan strategi Ki Hajar Dewantara yang inspiratif. Bapak, Ibu, para peserta IHT yang saya hormati, pertama-tama saya akan perkenalkan dulu. Saya sebagai moderator dan narasumber kedua, perkenalkan, nama saya Rudi Suseno, dan di samping saya sebelah kiri yaitu Bapak Harian SPDI, narasumber pertama kegiatan kali ini, dan yang paling samping yaitu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Supriyatna SPD SD. Baik, untuk memulai acara hari ini, izinkan saya ada pantun terlebih dahulu. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk memperefektifkan waktu, mari kita awali kegiatan IHT ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembukaan dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bunter. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Puji syukur dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita bisa berkumpul dan diberi nikmat yang itu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini ya, hari Rabu ya, tanggal 21 ya, Agustus 2024, tepat pukul 11 sesuai undangan, kita melaksanakan seminar ya, seminar offline. Ini seminar offline ya. Di dalam hal ini kita sebagai implementasi ya, atau perwujudan daripada pemanfaatan komunitas belajar yang ada di sekolah kita ya. Di sini alhamdulillah saya menyambut baik ya, di antaranya ada rekan-rekan guru sebagai narasumber ataupun pembicara ya, yaitu yang pertama yaitu Bapak Harian SPDI ya, yang kebetulan CGP angkatan ke-11 ya, Kabupaten Ciamis, juga Bapak Rudi Suseno SPD ya, sama CGP angkatan ke-11. Pada kesempatan ini kita akan mulaikan dulu yang pertama ya, setelah kita sambut semuanya ya, kita utamakan untuk pemanfaatan komunitas belajar di sini. Yang pertama adalah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi ya. Jadi gunakanlah, manfaatkan, maksimalkan ya. Ini adalah kewajiban kita di PMM. Kita berkewajiban untuk mengoptimalkan
ya atau optimalisasi ataupun efektivitas keberadaan komunitas belajar di SDN 3 Putar. Alhamdulillah kita semua memanfaatkan ini ya untuk ke dalam nanti PMM ya ataupun platform Merdeka Mengajar ya, di mana dalam hal ini komunitas belajar ini berguna sekali untuk meningkatkan kompetensi anggota di sini, anggota komunitas ya, anggota komunitas berjumlah 10 orang. Ada semua, alhamdulillah 10 orang, ada semua komunitas belajar pada hari ini. Dan hari-hari selanjutnya juga hari-hari yang lalu kita sudah bergerak ya bersama ya mengoptimalisasi ataupun pemanfaatan komunitas belajar ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung lama selamanya ya, mudah-mudahan berlangsung terus-menerus guna sebagai sarana untuk publikasi ilmiah ya, publikasi ilmiah itulah. Jadi untuk publikasi ilmiah intinya publikasi ilmiah apapun dalam bentuk makalah ya untuk kemajuan di sekolah kita. Jadi pertama dengan adanya komunitas belajar kita akan meningkat kompetensi anggota ya. Selanjutnya sebagai sarana interaksi. Nah, di sini manfaatkan juga komunitas belajar ini sebagai sarana interaksi atau berkomunikasi ya untuk membangun kebersamaan ya, untuk menyamakan persepsi dan kita bergerak ya untuk meningkatkan mutu pendidikan ya khususnya di sekolah kita. Kemudian selanjutnya fungsi daripada komunitas belajar juga adalah untuk mengedukasi anggota ya, dimana dalam hal ini bagi anggota yang telah mempunyai pengetahuan atau wawasan yang lebih bisa didesiminasikan, termasuk dalam hal ini rekan kita ada yang sudah masuk ke CGP dan mendapat pelatihan, dia mendesiminasikan ya sesuai dengan judul seminar ya, atau menabur, memberikan, berbagi ilmu ya, dimana kita di sini di komunitas belajar kita mendapatkan edukasi sesuai dengan tujuannya, mengedukasi anggota. Kemudian juga tujuan terakhir ya sesuai dengan dari komunitas belajar kita adalah mengintegrasi pembelajaran, di mana kita bisa berkolaborasi ya sesuai dengan arahan ya, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan pedoman dan regulasi yang kita terima, bahwa kita harus berfokus pembelajaran itu kepada anak didik ya, kita fokuskan di kelas dan kita ada kolaborasi ya antara pendidik ya, juga rekan-rekan guru yang lain, pengawas dinas pendidikan dan sampai kepada pemerintah juga orang tua. Kita berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana dalam hal ini kita bisa mengintegrasikan pembelajaran yang didapat ataupun wawasan ilmu pengetahuan ya, baik dari berbagai sumber, berbagai macam literasi untuk peningkatan kinerja dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kita pada umumnya. Rupanya sekedar pembukaan ya, saya cukupkan sekian. Mari kita sama-sama ya langsung dibuka saja tuh ya, secara baiklah dengan ucapan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi dan dalam hal ini seminar bertemakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 3 Putar. Secara resmi saya buka.
Terima kasih. Silakan acara dilanjutkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SDN Negeri 3 Bunter yang telah membawakan sambutan dan membuka acara ini secara resmi. Baik, untuk acara berikutnya saya paparkan dulu. Kita pada pertemuan hari ini akan membahas materi yang diantaranya yang pertama nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama sampai dan yang ketiga saya serahkan kepada Pak Haryan. Waktu dan tempat saya persilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadian. Ya, kebetulan di sini saya mengikuti CGP Angkatan 11. Dan di sini saya akan mencoba untuk mendefinisikan tentang budaya positif. Ya. Nah, sebelum ke materi, kira-kira di benak Bapak dan Ibu semuanya, apa itu budaya positif? Ada yang tahu tidak? Baik. Menurut Pak baik, atau contoh budaya positif seperti apa? Perilaku Budaya yang baik, yang baik. Kebiasaan yang baik, ya. Budaya positif salah satunya mungkin contohnya kalau pagi-pagi Memberi salim kepada guru, contoh seperti itu ya. Nah, kita langsung aja ya ke ini paradigma perubahan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kalau dulu itu kan stimulus respon, kalau sekarang itu ada teori kontrolnya. Contohnya di sini, realitasnya kebutuhan kita itu sama, padahal teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Termasuk siswa juga memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda, ya kan, sesuai dengan kodrat alamnya. Ya, setiap siswa itu mempunyai cara tersendiri dalam belajar. Ya, ada yang sukanya dengan bermain, ada yang sukanya dengan fokus, ada yang sukanya dengan bekerja sama dengan rekan sejawatnya. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu saling semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, contohnya si A ieu teh kelakuanna kieu, padahal cek si B mah kelakuanna kieu, beda-beda ya. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda, ya, tidak sama walaupun barang yang dilihatnya sama gitu ya. Kemudian satu lagi, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita harus bisa memandang lebih luas lagi. Nah, sebelum ke materi, saya mencoba ice breaking dulu ya. Yang ini ice breaking ini agak berbeda, kelihatan tidak? Angkanya. Di sini Bapak Ibu yang menggambarkan Bapak Ibu kira-kira ada di nomor berapa? Ada angka 1 sampai dengan angka 21. Sampai 20 Pak. 21. Pak Ageng misalkan gitu. Oh, kira-kira ada di angka berapa? Nomor 1 itu sudah bergelantung. Nomor 2 sedang membantu memanjat. Nomor 3 sedang dibantu memanjat. Pasti nomor 3 tadi katanya. Bu Hendra nomor 2. Nomor 2 membantu. Kira-kira Bu Hendra kenapa memilih nomor 2? Membantu. Guru itu adalah membantu
membantu untuk mencerdaskan anak-anak. Ya, siap ya. Pak Andri tadi nomor 3 katanya, kenapa Pak Andri? Dibantu karena nomor 3 yang dibantu ya, nomor 3. Ya, yang sedang diangkat nomor 3. Nomor 3. Nah, itu. Kenapa Pak Andri pilih nomor 3? Alasannya karena ketika kita untuk mencapai sebuah puncak atau mencari ilmu, kita harus saling naik Membantu. Nah, Ya, bisa ya. Butuh bantuan orang lain ya. Memang manusia itu tidak luput dari bantuan orang lain. Ya. Bu Dewi kira-kira nomor berapa? 11. Kenapa nomor 11 Bu? Oh 11 12 ya sedang bersama. Kenapa Bu? Kemana sih Satu rasanya? tujuan, pasti harus saling support. Saling support. Oh, 11, 12. Oke, 11. Terus Sekarang kita coba nih, kita lihat. Ya. Ini adalah penjelasannya. Nah, tadi jika ada yang memilih posisi 1, 3 dan 6 atau 7 itu artinya kamu adalah orang yang termotivasi untuk tidak takut terhadap rintangan apapun. Tadi ada terpilihnya. Nomor 3, ada Pak Berarti Pak Andri termasuk orang yang termotivasi tidak takut terhadap rintangan apapun. Pak berusaha memanjat tadi itu. Coba nek. Nah di sini, nomor 2, 11 tadi adanya. Ternyata Bu Dewi sama. Adalah orang yang Komunikatif yang akan selalu memberikan dukungan apapun kepada teman-temannya. Ya. Nah, kalau kamu pilih 4, kamu adalah orang yang dengan kehidupan yang stabil, ya, mencapai keberhasilan, namun tanpa banyak kesulitan. jadi mendukung. Ya, mendukung tadi betul, ya. Saling mendukung antar teman berkolaborasi, gitu kan, saling membutuhkan. Ya, itu. Next, Pak. Nah, ini adalah nomor 20 yang di atas. Yang di atas ya. Itu kamu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Untung Kamu terakhir sebagai pemimpin. Kalau bapak kan Kamu percaya banyak orang. Nah, ya, harus bapak yang memilihnya. Ya harus bapak. next. Ya. Nah, kalau ini bisa nanti dibaca ya. Ini keseluruhannya ya. Keseluruhannya. Jadi bisa dimilih nomor 5, nomor 8, diurus ke hiji, aja dibiar penjelasan anak. Nanti di share ya. Siap. Nah sekarang kita masuk ke materi ya. Materi disiplin positif ya. Tadi berhubungan dengan budaya positif ya. Disiplin positif itu apa? Yaitu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Belajar, disiplin itu kan harus muncul dari dalam diri kita ya, dari intrinsik kita, bukan dari orang lain ya, bukan dari luar ya. Jadi kita di sini tugas guru itu untuk memberikan motivasi agar siswa itu menerapkan disiplin yang berasal dari dalam dirinya. Jadi bukan disiplin karena takut hukuman, bukan disiplin karena adanya imbalan, bukan disiplin karena adanya penghargaan. Contohnya seperti itu ya. Karena kebanyakan gini, sekarang masuk sekolah pukul 7.30 atau 7.15 ya, 7.15. Ternyata siswa itu datang ke sekolah itu bukan karena disiplin tepat waktu, melainkan karena takut dihukum oleh guru ataupun dihukum oleh guru piket ya, karena hadir datang lambat. Padahal yang paling bagus itu adalah siswa datang jam 7.15 itu karena keinginan dirinya, disiplin dirinya gitu, agar lebih semangat dalam mencari ilmu. Dan disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kesadaran diri, ya. Jadi bukan paksaan, bukan karena ada tadi di awal hukuman ataupun penghargaan. Nah, tadi kan hukuman, ada juga yang penghargaan. Sebetulnya penghargaan itu juga kurang baik dalam menerapkan disiplin. Ya, kalau hukuman mungkin terlalu sadis, ya.
Jadi kalau penghargaan baik, tapi sebetulnya kurang tepat. Ya. Akhirnya siswa di kelas rajin, yang diberi semangat, yang diberi pertanyaan maju wae Bapak Yun. Terus oleh gurunya diberi penghargaan, baik itu berupa uang ataupun apa, sebetulnya itu kurang tepat. Ya, gitu. Karena itu siswa menjadi aktif karena adanya penghargaan, bukan muncul dari dirinya sendiri, keinginannya. Gitu, ya. Next. Nah, makna disiplin. Nah, makna disiplin itu yang dijelaskan tadi, bahwa bayangan kita kebanyakan orang menghubungkan dengan peraturan, dengan tata tertib di sekolah. Dan memang semua sekolah itu pasti mempunyai tata tertib yang harus dipatuhi oleh baik oleh murid ataupun oleh guru. Nah, next one. Nanti ada hubungannya dengan ini, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dan di sini juga dikatakan kalau kita tidak bisa memunculkan disiplin pada diri kita, maka harus ada orang atau penguasa yang mendisiplinkan kita. Gitu ya. Ayeuna urang kaburang yang lain tidak muncul rasa disiplin kurang, nah, harus ada penguasa. Kalau kita siapa? Mungkin Bapak kepala sekolah, ya kan, yang mengingatkan kita bahwa harus disiplin, harus datang ke sekolah tepat waktu, ataupun lebih pagi lagi, ya lebih cepat lagi gitu ya. Jadi kalau tidak bisa muncul dari diri sendiri, maka harus ada yang mendisiplinkan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan memang kenyataannya di kita seperti itu. Next. Nah, sekarang kita beralih kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu apa yang maksud dengan nilai-nilai kebajikan universal itu? Mungkin ada yang tahu? Universal itu apa? Universal itu apa? Umum. Iya, universal itu umum, betul. Coba naik ke dulu. Nah, ini dia pengertiannya ya. Jadi nilai universal itu adalah nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku, agama, bahasa ataupun latar belakang. Iya, kesepakatan bersama. Ya, gitu. Dan di sini di dalamnya itu terdapat ada profil pelajar Pancasila yang berapa dimensi? Yang ada 6 dimensi. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhala dunia. Kemudian mendiri. Di ayat 5. Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, global. Susunannya beda-beda ya. Baca Pak. Nah, yang kedua ada Ivo Primarius Program atau PYP. Nah, ini rada aneh ya bahasana. Ayo apa mungkin? Nah, jadi kita maksudnya kan siswa itu harus mempunyai wawasan yang luas, harus bergabung dengan masyarakat secara global, sehingga di sini muncul toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan menghargai serta antusias. Dan yang paling penting itu adalah yang pertama, toleransi. Kalau muncul toleransi, pasti yang kesananya juga mengikuti itu. Ya. Kemudian ada 9 pilar karakter. Nah, ini ada cerita Tuhan dan 9 ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, dan seterusnya. Ya. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan hidup. Nah, jadi siswa itu juga harus mempunyai keterampilan hidup walaupun memang masih bergantung pada orang tua. Ya, untuk hidup di sini apa? Yaitu yang pertama dapat dipercaya, yang kedua lurus hatinya, yang ketiga menjadi pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, jadi dalam diri itu kita harus berusaha memberikan yang terbaik. Bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Ulang kira-kira ya kalau masih bahasa Indonesia, Sunda.
Orang itu mah bukan teman saya, bukan bestie saya, biasa lain pesan-pesanan atau memberi bantuannya, tidak. Ya. Kemudian di sini ada proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah yang harus dimiliki oleh setiap siswa ataupun guru. Banyak ya bisa dibaca, peduli, rajin, kreatif, semangat, rendah hati, tegas, percaya, toleransi. Ini harus dimiliki ya agar nilai-nilai kebajikan ini pesannya tumbuh dalam diri. Next. Oke, selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Sekarang kita masuk ke motivasi. Yang pertama, seperti yang tadi di awal, kenapa motivasi perilaku? Nah, motivasi perilaku ini berhubungan dengan disiplin. Disiplin itu motivasinya apa? Yang pertama, apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ya kan? Saya datang pagi-pagi agar tidak dihukum oleh guru, oleh wali kelas, oleh guru piket ataupun oleh penjaga sekolah. Bisa ya, disuruh membersihkan WC contohnya. Ya, tapi tidak ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan hadiah, penghargaan dari orang lain. Ya. Bukan hanya berasal dari kita, dari dunia pendidikan, tapi bisa berasal juga dari keluarga. Contohnya, kalau kamu bisa berangkat pagi-pagi, bangun pagi, pergi ke sekolah, Bapak kasihkan handphone, contohnya. Nah, itu kan juga termasuk motivasi perilaku, tapi dengan harapan ada imbalan. Coba kalau tidak ada imbalan, kira-kira bisa nggak? Kebanyakan itu tidak bisa, tapi harusnya bisa, karena bisa muncul dari dalam diri sendiri. Kalau sudah muncul dari dalam diri sendiri, otomatis tidak akan takut oleh hukuman, tidak akan terbiasa oleh penghargaan ataupun hadiah. Ya, kebiasaan artinya. Ya. Tapi memang kalau di kita sering ya seperti itu. Nah, itu harusnya dihilangkan kebiasaan itu ya, baik itu di lingkungan keluarga ataupun di sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya itu disiplinkan untuk membahagiakan orang tua atau untuk membahagiakan guru datang ke sekolah tepat waktu, padahal itu belum muncul dari dalam diri. Ya. Nah, sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang 3 ya. Hukuman itu apa? Hukuman itu adalah tindak rencana secara tiba-tiba. Ya. Hukuman itu rata-rata tiba-tiba. Ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi tidak dilibatkan. Namun kamu datang terlambat, hukumannya ini tidak. Ya. Kemudian bersifat satu arah. Ya. Jadi tidak dibalik. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ya. Kalau dulu mah mungkin waktu saya sekolah datang terlambat ataupun apa disuruh lari dari lapangan, ya kan, berapa putaran, ataupun menghormat ke bendera berapa menit, ya kan, itu termasuknya hukuman, ya kan. Kemudian ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, jadi disepakati oleh, contohnya kalau di dalam kelas antara siswa dengan guru. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Kalau konsekuensi memang masuk juga pada hukuman, cuma lebih ringan, dan kita sudah tahu kalau kita tidak melaksanakan tiket, konsekuensinya apa. Kalau kita datang terlambat, konsekuensinya apa. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya, ya, selalu mengawasi. Muridnya mengawasi kira-kira berjalan tidak antara peraturan dengan konsekuensinya. Ya. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, ini langkah yang baik, langkah yang lebih bagus. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Rudi ya, untuk menjalankan langkah restitusi ini. Jadi langkah restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya.
Jadi namun siswa dan mempunyai kesalahan datang terlambat ditaruh sekolah. Tuna alasanna. Tuna datang terlambat. Alasannya apa? Gitu. Kemudian dicarikan solusinya bersama-sama. Kemudian ditanyakan tentang keyakinan kelas tadi konsekuensi. Kemudian bagaimana cara mengatasi agar tidak terlambat seperti itu. Jadi lebih soft lah ya, lebih enakan gitu ya kalau Nah, di sini ada contohnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal, hukuman itu termasuk identitas gagal ya. Kalau konsekuensi dan restitusi itu termasuk identitas khusus. Contohnya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi, ya harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena yang kita lakukan dan ada konsekuensinya yang sudah sepakati tadi di awal, ya kan? Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita kasihkan pilihan kepada siswanya. Kira-kira kamu mau bagaimana? Kalau ada siswa yang bertengkar, kamu mau bagaimana? Apakah mau minta maaf atau kamu mau seperti apa? Kita yang memberikan pilihan. Jadi tidak ada konsekuensi, tidak ada hukuman. Itu contohnya. Baik. Keyakinan kelas. Nah, sekarang itu kalau kemarin kan yang saya ketahui ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu. Itu namanya kesepakatan kelas, ya kan? Iya. Sebetulnya kesepakatan kelas itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Kenapa? Karena itu kesepakatan, bukan keyakinan. Kalau kayak kesepakatan itu hanya peraturan, bisa dikatakan. Kalau keyakinan itu muncul dari diri, ya, dalam diri sendiri atau dari dalam diri murid-murid. Walaupun memang dalam apa namanya kesepakatan juga, tapi mulai dari muncul dari kesepakatan menjadi keyakinan. Kesepakatan. Harus sepakat dulu baru yakin, ya. Betul. Nah, di sini peraturan keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci atau konkret. Kemudian keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, tidak sering. Ya, keyakinan kelas mah bisa. Pusingan tidak membeli memang. Baik. Dulu sebentar ya. Nah, kemudian di sini ada contoh kalimat keyakinan kelas. Ada yang negatif ke positif. Jadi harus bisa berubah. Contohnya kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira yang tepatnya apa? Kalimat positifnya. Jangan berlari di kelas atau koridor itu kan termasuk kalimat negatif. Jangan. Kira-kira kalimat positifnya apa? Dilarang berlari di kelas. Dilarang berlari di kelas. Peraturan. Coba cek lah. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi lebih soft gitu kan. Atau jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu harus bisa berubah dari hal yang negatif ke positif. Nah, di sini ada keyakinan kelas dengan tujuan dari peraturan tersebut. Contohnya kembalikan barang ke tempatnya, itu termasuk apa? Apakah termasuk kewajiban? Apakah termasuk tanggung jawab atau apa? Wajib. Tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain? Saling menghormati. Kalau dilarang melakukan kekerasan? Saling menghormati. Saling menghormati, coba nih. Menghargai. Ya, keamanan, saya ada saling menghormati, betul. Bergantian atau menunggu giliran? Adil. Menghormati. Nek. Iya, menghormati orang lain itu berempati, merasakan atau ingat kita alami. Nek, dilarang merokok? Menghormati. Kesehatan, ya, atau menghormati orang lain juga sama. Ya. Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan, betul. Nah, ya, udah paham Bayu. Berjalan di kelas atau koridor apa? Wajib. Wajib. Apa? Keamanan. Coba Neng. Iya betul Pak. Udah Bayu dia udah masuk. Neng. Nah yang terakhir
Ini adalah keamanan kita. pendalaman keyakinan dengan tabel T dan Y. Jadi membuat keyakinan kelas itu di kita khususnya CGP ya bro, ada yang namanya tabel T dan tabel Y. Jadi tabel T itu adalah tampak seperti kalau tabel dan tidak tampak seperti. Ya, contohnya ini adalah contoh keyakinan kelas singkat. Ya, ini adalah contoh keyakinan kelas. Hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang benar ibu puaskan. Dan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Next, kita contohnya. Nah, ini contohnya. Dalam bekerja, maka seperti tekun, belajar, dan menyimak guru. Kalau tidak tampak sepertinya, tidak mendengarkan guru dan acuh. Kemudian hormatnya datang tepat waktu, tampak sepertinya. Kalau tidak tampak sepertinya, sering dia terlambat. Rasa diterima dan dimiliki, tampak sepertinya, melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak sepertinya, mengucilkan salah satu teman. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi tampaknya ini adalah tabel Y-nya. Tabel Y itu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi terdengarnya itu mau ucapan. Ya. Ucapan contohnya, yuk saya bantu. Nah, ucapan terima positif ya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian terlihatnya, terlihat berempati. Kemudian terlihat mendengarkan dan terlihat senantiasa berbuat baik atau berbagi. Kemudian berperilaku tersenyum, ramah, memberikan salam, kemudian memberikan ruang bekerja, posisi tubuh yang tenang. Nah, ini yang terakhir sebelumnya ini ya. Jadi selain membuat keyakinan kelas, di kelas juga seorang guru harus bisa mencurahkan pendapat guru dan murid-muridnya. Ya. Contohnya tugas guru mengajar, tugas murid belajar. Ya kan? Tugas guru mendidik, tugas murid mencontoh. Tugas yang bukan tugas guru adalah menyakiti atau disakiti. Yang bukan tugas murid adalah menyakiti atau disakiti. Sama ya kalau tugas murid dan kalau yang bukan tugas murid dan bukan tugas guru. Dan terakhir sebelum diakhiri, ada stripping dulu. Nah, ya. Stripping dulu, kata kuncinya orang ketiga harus diajak. Ya. Sudah paham kata kuncinya? Orang ketiga harus diajak. Yang pertama di kelas Andri. Yang pertama Risa. Yang kedua Rizky. Yang ketiga Harus diajak. harus diajak. Bukan. Bisa Rizky dan Rian. Salah. Rizky aku. Oke, jadi orang pertama Pak Rudi. Orang kedua Bu Dewi. Yang ketiga Setan. kata kuncinya orang ketiga harus diajak. Oh, ini harus diajak. Ya Pak? Saya jelaskan. Orang pertama tadi Pak Rudi. Yang kedua Bu Dewi. Orang ketiga Pak Adeno. Kan orang ketiga yang diajak. Maksudnya disebutkan orang ketiga Pak Andi. Orang ketiga. Salah ya. Orang ketiganya harus disebutkan harus diajak. Oh, sebut gini. Orang ketiga bebas namanya masalah. Oh, kan awalnya harus pakai kata orang ketiga. Oh, Harus diajak. Oke. Dan terima kasih ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari 3 materi. Ya, yang itu tentang disiplin positif, kebijakan universal, dan juga keyakinan kelas. Dan nanti 3 materi lagi bisa disampaikan oleh Pak Rudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih kepada Pak Aryan. Sebelumnya, mari kita beri aplaus kepada beliau yang telah menyampaikan. Oke, untuk pembelajaran yang keempat dan berikutnya, Izinkan saya pantun dulu. Jalan-jalan ke Kediri. Cakep.
makan nasi pakai teri. Cakep. Gitu. Hilap dari. Saya ulangi, jalan-jalan ke Kediri, makan nasi pakai teri. Izinkan saya berdiri untuk memaparkan materi. Mana? Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kebutuhan dasar sebagai manusia itu ada apa saja sih? Kebutuhan kita sebagai manusia: sandang, pangan, papan, Paling dasar mama pangan. Ayo cinta, itu cinta. Itu mas. Ayo cinta. Oke, next. Jadi kebutuhan dasar pada manusia itu yang pertama adalah fisiologis. Jadi fisiologis itu terdiri tadi dari sandang, pangan, papan, makanan, minuman, kemudian pakaian, istirahat yang cukup. Selanjutnya yang kedua keamanan atau rasa aman, itu tentunya kita membutuhkan tingkat keamanan pada diri kita. Keamanan. Selanjutnya yang ketiga sosial. Sosial ada keluarga, cinta tadi bisa. Selanjutnya penghargaan. Tentunya selain rasa cinta juga rasa penghargaan atau dihargai. Dan terakhir adalah aktualisasi atau pengembangan diri yang kita miliki. Jadi untuk menyebarkan budaya positif itu kita harusnya terpenuhi dulu kebutuhan dasar manusianya. Contoh, kita kurang cinta, makanya ke sekolah juga jadi telat, ya kan? Iya, kurang makan leles ke sekolahnya, gunduh, itu kurang istirahat. Jadi kita penuhi dulu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Barunya kita bisa melaksanakan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah atau di tempat kerja kita. Next. Selanjutnya yang kelima, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol ini ada yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, kira-kira Bapak Ibu sedang berada di posisi yang mana sekarang ini? Kalau saya itu di gambaran, intinya saya mau posisi mana? Di antara teman dan pembuat rasa bersalah. Kadang nggak geser, tadi nama penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pak Andri, di mana? Manajer Andri. Manajer. Antara manajer dan pemantau, betul. Teman dan pemantau. Hah? Teman dan pemantau. Pak Demopit? Sama pemantau. Hah? Teman sama pemantau. Bu Ayu? Manajer. Di mana weh? Di mana weh? Oke, next Pak Hadian. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tentunya yang paling sukses atau yang paling disarankan berbudaya positif itu adalah manajer, ataupun bisa di fase teman atau pemantau. Contohnya di sini sebagai penghukum, guru berbuat menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Jadi contohnya, kamu teh dulu datang keburangan. Nah, membuat rasa bersalah, mengatakan seharusnya atau ibu saya kecewa, kamu tidak bisa perkalian, itu membuat rasa bersalah.
Kata salah sana. Walaupun saya pun masih seperti itu. Selanjutnya sebagai teman membuat alasan untuk murid. Jadi seharusnya kamu itu belajar demi Bapak Ibu. Seharusnya kamu tidak bermain bola di kelas demi kenyamanan. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau atau penghukum. Pemantau menghitung dan mengukur. Selanjutnya manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak. Next. Nah, sekarang ada refleksi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa kira-kira yang mengatakannya dari 5 posisi kontrol sebagai guru? Sebagai apa gurunya? Penghukum atau manajer? Penghukum. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya? Sama penghukum. Yang ketiga, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Yang ketiga, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Cek, Pak. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar. Penghukum. Ayo lakukan demi Ibu, teman. Kemudian apa kamu mau dapat stiker pemantau. Kemudian yang manajer adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Next. Materi terakhir. Next, Pak. Materi yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya harus memiliki nilai seorang guru yang kelima sebagai manajer. Ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid dengan cara segitiga restitusi. Next, Pak. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada yang pertama memvalidasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Tuh. Kenapa kamu kok bisa terlambat datangnya? Tuh. Next. Kemudian validasi kebutuhan. Contohnya apa yang penting bagi kamu? Kenapa kenapa kamu bisa datang terlambat? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik besok hari? Atau besok bisa tidak kamu datang lebih awal? Next. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau keyakinan ini ditanyakan, apa yang kamu rasakan setelah kamu terlambat? Tentunya ini akan berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati. Tentunya anak tersebut nantinya akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Lanjut.
Ripan, Bapak mendapatkan laporan dari wali kelas. Katanya kamu sering pergi ke toilet dalam waktu yang lama. Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, dalam satu hari berapa kali kamu pergi ke toilet? Rata-rata 5 sampai 10 kali, Pak. Menurut kamu, sering ke toilet di jam pelajaran dengan waktu yang lama itu merupakan kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik. Ripan baru buat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang terpenting, kita sudah menyadari kesalahan yang kita lakukan dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu siap untuk memperbaikinya? Siap, Pak. Baik, Ripan. Oke, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Nah, Ripan, kamu sering pergi ke toilet di jam pelajaran dengan waktu yang lama, pasti ada alasannya. Karena saya jenuh dan merasa dijauhi oleh teman-teman, Pak. Baik, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau sering pergi ke toilet dengan waktu yang lama, sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak untuk kamu lakukan? Penting, Pak, karena disiplin akan membantu kita mencapai hal yang diinginkan, termasuk disiplin dalam mengikuti pembelajaran kelas agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bagus. Disiplin itu perlu kita terapkan di mana saja ya, bukan hanya dalam pembelajaran. Tapi salah satu contohnya juga datang tepat waktu ke sekolah. Dan jangan lupa juga untuk menghargai guru dalam pembelajaran. Iya, Pak, saya menyesal telah melakukan hal yang sia-sia dengan sering bolak-balik ke toilet dengan waktu yang lama, dan saya mohon maaf atas apa yang saya lakukan. Ya, Ipan, sikap yang kamu lakukan sudah baik dengan cara meminta maaf. Sekarang coba, apa yang akan kamu lakukan agar tidak sering lagi pergi ke toilet dengan waktu yang lama? Saya akan tetap di kelas, berinteraksi baik dengan teman dan menerapkan disiplin dalam pembelajaran. Bagus. Kamu sudah menemukan solusinya. Bapak juga akan bekerja sama dengan guru yang lainnya agar kamu tetap disiplin dalam setiap pembelajaran dan tidak lagi sering bolak-balik ke toilet dengan waktu yang lama. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripan Kurniawan, kelas 6. Terima kasih pada Bapak Guru, saya sudah diajak diskusi untuk bisa menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, dan saya tidak akan sering-sering lagi pergi ke toilet dengan waktu yang lama agar bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh dari awal sampai akhir. Pak, tadi Bapak mendapatkan laporan dari wali kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Cika? Iya, Pak. Habisnya saya kesal sama dia. Kenapa merasa kesal? Habisnya dia memakai alat sholat saya tanpa izin. Bahkan dia tidak dilipat lagi. Oh, seperti itu. Ya wajar jika kamu merasa kesal dan marah terhadap Cika. Jika Bapak ada di posisi kamu, pastinya Bapak juga akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap Cika? Tentunya saya marahi dia, Pak. Saya maki-maki dia dan
saya lempar alat sholat saya pada muka dia untuk diberesi kembali. Oh, seperti itu. Afifa melakukan hal tersebut itu pasti ada alasannya. Iya Pak, masa saya yang saja ketika barang yang kita jaga, kita sayangi dipakai oleh orang lain tanpa izin dan tidak dibereskan kembali pula. Ya, memang wajar jika Afifa merasa marah dan kesal terhadap Cika. Karena itu barang kesayangan dan ketika sudah dipakai tidak dibereskan lagi. Bapak menghargai apa yang kamu lakukan dan tidak berbuat yang lebih buruk dari itu seperti halnya memukul. Coba sekarang kamu pikirkan apa yang kamu lakukan itu dengan marah-marah sampai melempar alat sholat kepada muka Cika. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Coba, menurut Afifa, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menyayangi dan menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut Afifa, saling menyayangi dan menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Pak. Kalau menurut Afifa penting, apa yang akan Afifa lakukan saat sedang marah? Harus sabar dan mengucapkan istighfar. Iya, bagus ya. Apakah Afifa bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Ya, coba. Apa yang akan Afifa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan amarah. Jika ada pun teman saya yang meminjamkan alat sholat tanpa izin dan tidak menyimpannya lagi seperti semula, saya akan melaporkan pada Bapak selaku guru agama atau wali kelas. Baik, luar biasa ya, bagus sekali tindakan yang Afifa ambil. Kemudian tetap semangat ya, dan terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifa dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk bisa mengendalikan diri dari amarah karena perilaku dari teman sekelas saya. Dari sini saya harus banyak sabar, membaca istighfar, dan sering menyayangi serta menghormati teman. Oke, terakhir sebelum saya akhiri ada refleksi hal baru apa yang mengubah pandangan Bapak Ibu atau saya sendiri yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi hari ini. Kemudian peran Among seperti apakah yang telah dilakukan sebelum mengikuti program ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apa nanti ke depannya. Jawabannya di dalam benak Bapak Ibu sendiri. Kenapa di dalam benak Bapak Ibu sendiri? Karena kita seorang pendidik tentunya ingin menghasilkan atau mendapatkan siswa-siswi kita yang berbudaya positif. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan pantun dulu. Biar si Jajit. Silakan, ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah menyampaikan 3 materi terakhir, yaitu tentang posisi kontrol, kemudian kebutuhan dan kasus segitiga distribusi. Mungkin sebelum diakhiri ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang 6 materi yang disampaikan. Silakan. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu menyempatkan menghadiri acara in-house training sekaligus dengan diseminasi ya guru penggerak tentang budaya positif. Oke, mungkin kita akhiri aja pertemuan kali ini dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin.
muslimin walhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ada jadi